Selamat siang Bu Berli dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai Fear and Anxiety Reduction Procedures. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengenal anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu. Kelompok 4 beranggotakan yang pertama ada Abigail Briza Haryana dengan nomor NIM G0120001. Kemudian ada Alicia Mutiara Rizky dengan nomor NIM G01213. Lalu ada Amir Abdullah dengan nomor NIM G01214. Kemudian ada Amrina Rosyada dengan nomor NIM G01216. Dan yang terakhir ada Azizah Nur Aini dengan nomor NIM G01231. Nah, langsung kita mulai saja ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan untuk presentasi. Oke, perkenalkan saya Amrina Rosyada NIM 16. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari Fear and Anxiety Reduction. Di sini ada dua cerita, yaitu mengatasi ketakutan berbicara di depan orang dan yang kedua mengatasi ketakutan dengan kucing. Nah, untuk cerita yang pertama ini mengatasi ketakutan berbicara di depan orang. Mira mulai memasuki masa perkuliahan offline setelah 2 tahun dia merasakan pembelajaran daring. Nah, Mira ini beberapa kali melakukan presentasi di kelas, namun kan secara daring dan menggunakan laptop. Dia merasa perbedaan yang sangat besar dalam hal ini karena presentasi yang akan dilakukan di pertemuan selanjutnya akan berpindah menjadi offline. Ketika dia mulai memikirkan hal tersebut, dia pasti gugup dan merasakan tangannya berkeringat dingin, jantungnya berdetak lebih kencang, dan perutnya terasa lebih mual. Sering dia membayangkan keadaan di kelas secara offline dan gejala tersebut selalu muncul. Di hari H, gejala-gejala tersebut muncul kembali hingga ia menyelesaikan presentasinya. Namun Mira ini tetap merasa kurang baik, hingga ia pun mendatangi psikolog dan menceritakan permasalahannya. Nah, oleh psikolog ini dijelaskan bahwa dia mengalami kecemasan dan diajarkan teknik relaksasi. Setelah melakukan teknik relaksasi secara bertahap, psikolog tersebut meminta Mira untuk latihan presentasi di ruang konseling dengan tetap menggunakan teknik relaksasi. Setelah berhasil, Mira diminta mempresentasikan di depan teman-temannya. Akhirnya ketika dia kembali presentasi di kelas offline, Mira berhasil menaklukkan kecemasannya dengan teknik relaksasi dan mulai percaya diri. Kemudian untuk cerita kedua yaitu mengatasi ketakutan dengan kucing. Di sini karakter utamanya adalah Lisa. Lisa ini hidup berdampingan dengan tetangga yang memiliki banyak kucing, sehingga dia sangat ketakutan ketika kucing lewat di depannya. Kucing-kucing tersebut juga sering berkeliaran di taman rumah Lisa. Ketika Lisa melihat kucing, dia selalu berlari ke dalam rumah atau mencari sesuatu di dekatnya untuk dilemparkan kepada kucing tersebut. Tujuannya agar kucing tidak mendekat ke arahnya. Sensasi yang dialami Lisa mirip dengan yang dialami oleh Mira, yaitu keringat dingin, detak jantung lebih cepat, dan sakit perut. Kemudian ia datang ke psikolog dan mendapatkan pengarahan darinya. Psikolog tersebut mulai menilai tingkat ketakutan Lisa terhadap kucing. Ia memasukkan kucing putih ke dalam kandang kucing, kemudian psikolog meminta Lisa untuk mendekat ke arah kucing dan dinilai ketakutannya dengan skala 1-100. Setelah itu, beliau mengajarkan Lisa teknik relaksasi yang akan ia gunakan. Ketika gejalanya muncul saat mendekati kucing, Lisa belajar mendekati kucing sedikit demi sedikit, dengan psikolog berdiri di sebelahnya sebagai dukungan. Proses percobaan yang dilakukan di awal adalah ketika Lisa berdiri sejauh 20 langkah dari kandang kucing. Ketika dia merasakan kenyamanan pada dirinya, psikolog memintanya maju selangkah demi selangkah. Di akhir perawatan, Lisa bisa mendekati kucing dengan ketakutan yang lebih rendah. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Lanjut kepada saya, Amir Abdullah dengan NIM G0120014. Izin untuk menjelaskan definisi dari ketakutan dan kecemasan. Mungkin sebagian dari teman-teman di sini agak sulit membedakan ya antara ketakutan dan kecemasan. Nah, di sini ketakutan itu terdiri dari perilaku operan dan responden. Biasanya seseorang takut pada stimulus atau situasi stimulus tertentu.
ketika stimulus hadir, orang tersebut mengalami respons tubuh yang tidak menyenangkan. Nah, respons tubuh yang tidak menyenangkan ini bisa kita sebut sebagai kecemasan. Oleh sebab itu, ketakutan itu lebih kepada perilakunya dan kecemasan itu lebih kepada responsnya. Oke, sekarang mari kita lanjut ke analisis kasus yang pertama, yaitu kasus Mira yang sedang presentasi di depan orang banyak. Nah, Mira ini mempunyai ketakutan terhadap public speaking atau berbicara di depan orang banyak. Maka bisa kita identifikasi stimulus terkondisinya itu presentasi ya, atau kegiatan presentasi, dan respons terkondisinya itu perasaan gugup, tangan berkeringat dingin, jantung berdetak lebih kencang, dan perut terasa mual yang dirasakan oleh Mira. Sekarang kita lanjut ke analisis kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini lebih dilengkapi dengan perilaku operan tentunya, seperti yang bisa dilihat ya. Jadi di sini kasusnya ada seseorang yang takut dengan kecoa. Nah, terus di sini stimulus terkondisinya bisa kita ambil sebagai hadirnya kecoa ya. Terus respons terkondisinya yaitu perasaan takut dan geli oleh orang tersebut, dan perilaku operan yang terjadi adalah berteriak dan meminta orang untuk mengusir kecoa tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke analisis kasus yang ketiga, yaitu anak kecil yang bermain petasan. Nah, kasus yang ketiga ini tentunya lebih spesial ya daripada kasus-kasus yang sebelumnya. Jadi, petasan di sini diketahui sebagai stimulus netral. Nah, sesuai yang telah kita pelajari pada sebelum-sebelumnya, stimulus netral dapat menjadi stimulus terkondisi ketika dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi atau stimulus terkondisi yang lainnya. Sebagai hasil dari pasangan ini, stimulus netral menjadi stimulus terkondisi dan menimbulkan respons yang sama yang ditimbulkan oleh stimulus tak terkondisi. Nah, jadi bisa kita ambil ya dari kasus ini, stimulus tak terkondisinya ini terbakar petasan. Nah, respons tak terkondisinya di sini adalah gairah otonom, dan stimulus terkondisinya di sini adalah petasan, dan itu jadi itu respon terkondisinya juga gairah otonom. Seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke relaksasi. Prosedur pelatihan relaksasi sendiri merupakan sebuah strategi yang digunakan untuk mengurangi rangsangan otonom sebagai sebuah komponen dari masalah ketakutan dan kecemasan yang mereka alami. Dalam pelatihan relaksasi sendiri terdapat 4 pendekatan yang umum, yaitu yang pertama ada relaksasi otot progresif, kemudian pernafasan diafragma, lalu ada latihan pemusatan perhatian, dan yang terakhir ada pelatihan relaksasi perilaku. Yang pertama yaitu relaksasi otot progresif. Dalam relaksasi otot progresif, seseorang secara sistematis akan menegangkan dan melemaskan setiap kelompok otot utama di dalam tubuhnya. Mengencangkan dan mengendurkan otot-otot ini membuat mereka lebih rileks daripada keadaan sebelumnya. Setelah mempelajari cara menegangkan masing-masing kelompok otot, klien dapat memulai prosedur relaksasi. Nah, prosedurnya sendiri, yang pertama yaitu masuklah ke posisi yang nyaman, yang menurut kamu nyaman, di kursi yang juga menurut kamu nyaman. Kemudian, lakukan latihan relaksasi di ruangan yang tenang atau tempat lain yang tidak memiliki gangguan besar. Lalu tutup mata dan regangkan serta lemaskan setiap kelompok otot yang diidentifikasikan pada tabel yang nanti akan kami perlihatkan. Lalu lakukan selama sekitar 5 detik dan kemudian tiba-tiba lepaskan ketegangan tersebut. Ulangi langkah nomor 4 sampai semua kelompok otot yang akan ditegangkan tersebut jadi rileks.
Berikut tabel kelompok otot dan metode mengencangkannya untuk prosedur relaksasi otot progresif. Jadi ini ada kelompok otot tangan dan lengan yang dominan, maka metodenya dengan meringkuk ke arah bahu, menekuk lengan ke siku. Kemudian ada kelompok otot dahi dan mata, yaitu metodenya dengan membuka mata lebar-lebar, kemudian mengangkat alis, membuat kerutan di dahi sebanyak mungkin gitu. Terus ada kelompok otot pipi dan hidung, yaitu metodenya dengan mata juling, hidung berkerut, kayak gitu. Dan sebagainya bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Nah, banyak orang yang melakukan relaksasi otot progresif yang pertama kalinya itu melalui mendengarkan instruksi relaksasi yang diberikan oleh terapis. Jadi, ketika orang tersebut mencoba relaksasi tanpa bantuan terapis, maka dia harus berlatih terlebih dahulu untuk menegangkan dan merelaksasi setiap kelompok ototnya. Kemudian menghafal urutan untuk melakukan prosedur dengan benar. Mereka yang telah berlatih berkali-kali dapat memulai merelaksikan diri tanpa menegangkan dan merelaksasi setiap kelompok otot sesuai dengan tabel yang udah ditampilkan ini. Mereka juga dapat menggunakan kata isyarat ketika berlatih, kemudian melafalkan kata isyarat itu untuk membantu diri mereka sendiri. Contohnya, ketika berlatih di dalam kamar asramanya sendiri, Sarah menggunakan kata isyarat tenang untuk dirinya sendiri. Nah, kata isyarat ini menjadi terkait dengan respon relaksasi yang kemudian ketika Sarah akan memberikan presentasi kelasnya, dia mengatakan tenang pada dirinya sendiri saat dia mengendurkan otot-ototnya. Kata isyarat tersebut juga berkembang menjadi stimulus terkondisi yang memunculkan relaksasi sebagai respon terkondisi. Melafalkan kata isyarat tenang tadi juga dapat membantu Sarah untuk menghindari pikiran yang mungkin akan menimbulkan kecemasan. Latihan relaksasi lainnya untuk mengurangi kecemasan yaitu dengan melibatkan pernafasan diafragma, atau bisa disebut juga dengan pernafasan dalam atau pernafasan santai. Nah, hal ini nanti seseorang akan bernafas dalam dengan cara yang lambat dan berirama. Jadi, orang tersebut akan menggunakan otot-otot diafragmanya untuk menarik oksigen jauh ke dalam paru-paru. Ilustrasi dari hal ini yaitu ketika seseorang terkejut atau ketakutan, maka hal yang akan terjadi yaitu nafas mereka menjadi lebih cepat dan lebih dangkal, serta mereka akan kesulitan untuk mengatur nafasnya. Berbanding terbalik dengan pernafasan lambat dari seseorang yang akan tertidur atau seseorang yang dalam keadaan relaksasi yang tinggi. Cara melakukan pernafasan diafragma sendiri, yang pertama yaitu carilah posisi duduk yang nyaman dan letakkan tangan di perut, tepat di bawah tulang rusuk, yaitu di lokasi otot diafragmanya. Kemudian hirup oksigen dan rasakan perut bergerak keluar saat diafragma menarik napas jauh ke dalam paru-paru. Bahu harus tidak bergerak dalam pernafasan diafragma ini. Lalu, gerakan bahu ke atas selama inhalasi menunjukkan pernafasan dangkal di bagian atas paru-paru daripada pernafasan dalam ke paru-paru. Lalu, setelah belajar bernafas dengan benar, seseorang ini akan siap untuk memulai latihannya. Jadi, yang kemudian untuk latihannya sendiri yaitu duduk, berdiri, atau berbaring dalam posisi yang nyaman. Kemudian dengan mata tertutup dan tarik nafas selama 3-5 detik sampai paru-paru terisi udara dengan nyaman. Otot diafragma akan memanjang hingga perut saat udara dihirup. Kemudian hembuskan nafas perlahan selama 3-5 detik juga. Otot diafragma menarik perut saat udara dihembuskan. Nah, sebaiknya hirup dan hembuskan nafas melalui hidung selama latihan pernafasan diafragma ini. Yang terakhir, ketika menghirup dan menghembuskan nafas, pusatkan perhatian pada sensasi yang terlibat dalam pernafasan. Misalnya, perasaan paru-paru mengembang dan berkontraksi, udara mengalir masuk dan keluar, serta gerakan di dalam perut. Perkenalkan, saya Alicia Mutiara akan melanjutkan presentasi pada hari ini. Kita akan memasuki subbab latihan pemusatan perhatian.
Nah, latihan pemusatan perhatian ini tuh menghasilkan relaksasi dengan cara mengalihkan subjek dari stimulus yang menghasilkan kecemasan ke stimulus netral atau stimulus yang menyenangkan, sehingga perhatiannya subjek tadi tuh enggak ke stimulus yang menghasilkan kecemasan. Terus prosedur ini dilakukan dengan berbagai jenis latihan ya, ada meditasi, imajinasi terbimbing, dan hipnosis, dan semuanya itu menghasilkan relaksasi melalui mekanisme pemusatan perhatian. Kita akan bahas satu persatu mengenai jenis latihannya. Yang pertama ada meditasi. Itu dilakukan dengan cara seorang memusatkan perhatian pada stimulus visual, stimulus pendengaran, dan stimulus kinestetik. Misalnya, subjek itu menatap suatu objek atau memusatkan perhatian pada sebuah suara atau kata-kata. Nah, setelah subjek itu fokus pada objek yang tadi, perhatian subjek itu tidak akan terfokus ke rangsangan yang menghasilkan kecemasan, melainkan ke objek yang sedang ia tatap, yang sedang ia perhatikan kayak gitu. Terus yang kedua ada imajinasi terbimbing. Itu dilakukan dengan cara subjek membayangkan adegan yang menyenangkan. Nah, subjek ini tuh bisa membayangkan dengan cara mendengarkan kaset atau mendengarkan terapis itu memberi gambaran mengenai adegan yang menyenangkan. Kemudian posisi subjek itu adalah duduk atau berbaring dengan nyaman, kemudian mata tertutup dan membayangkan apa yang sedang ia dengar. Nah, contohnya nih, misal terapis cerita mengenai keindahan pantai gitu. Nah, terapis itu bisa cerita kayak coba membayangkan, rasakan hangatnya sinar matahari di kulit Anda, terus rasakan pasir yang berada di bawah kaki Anda, dengarkan suara ombak yang menggulung lembut di pantai, terus cium aroma minyak berjemur kayak gitu. Nah, apabila semakin banyak indera yang terlibat, maka subjek itu akan lebih mungkin untuk membayangkan adegan sepenuhnya, dan semakin memungkinkan untuk menghentikan pikiran atau gambar yang memicu kecemasan. Jadi akan semakin besar kemungkinan perhatiannya tuh teralihkan dari stimulus yang menimbulkan kecemasan. Lalu yang terakhir ada hipnosis. Itu dengan cara subjek memusatkan perhatian pada sugesti hipnosis dari terapis atau kaset audio. Nah, perhatian subjek ini hanya terfokus pada kata-kata yang diucapkan terapis, sehingga ia akan kurang menyadari rangsangan eksternal termasuk pikiran atau gambar-gambar yang dapat memicu kecemasan. Nah, untuk hipnosis ini sendiri tuh bisa dilakukan sendiri ya, dengan membaca sugesti hipnosis dari naskah untuk menginduksi keadaan relaksasi. Oke teman-teman semua, sekarang kita berlanjut ke materi yang selanjutnya. Saya Abigail Briza Haryana, NIM G01200001, izin menyampaikan tentang pelatihan relaksasi perilaku. Jadi dalam pelatihan relaksasi perilaku itu, seseorang nanti akan diajarkan untuk mengendurkan setiap kelompok otot dalam tubuhnya dengan mengkonsumsikan postur yang santai. Orang tersebut nanti duduk di kursi malas dengan semua bagian tubuhnya ditopang oleh kursi, dan terapis memberikan instruksi kepada klien untuk menempatkan setiap bagian tubuhnya ke dalam postur yang benar. Nah, yang pertama ini kita akan belajar tentang 10 perilaku santai. Yang pertama adalah kepala. Nah, di bagian kepala ini, santai itu ketika kepala tidak bergerak dan tidak ditopang oleh sandaran kursi dengan hidung di garis tengah tubuh. Garis tengah tubuh itu biasanya ditentukan oleh fitur pakaian seperti kancing baju atau puncak garis leher V gitu. Nah, sedangkan tidak santainya itu ketika kepala menoleh, kepala menghadap ke bawah, dan juga kepala menghadap ke atas. Jadi seluruh bagian bawah dagu itu terlihat. Kemudian ada mata. Posisi santainya adalah kelopak mata sedikit tertutup dengan tampilan halus dan tidak ada gerakan mata di bawah kelopak mata. Kemudian kalau tidak santai adalah matanya terbuka, kelopak mata tertutup tetapi berkerut atau berkibar, kemudian mata bergerak di bawah kelopak mata. Selanjutnya ada mulut. Dalam posisi santainya adalah bibirnya terbelah di tengah mulut, itu dari 0,25 hingga 1 inci, 7 hingga 25 mm kalau diukur, dengan gigi depan yang terbuka. Sedangkan tidak santainya adalah gigi dalam oklusi, bibirnya tertutup, mulut terbuka lebih dari 1 inci atau 25
mm. Kemudian dalam kebanyakan kasus sudut mulut itu terpisah ketika mulut terbuka melebihi kriteria. Jadi sudut mulutnya terpisah gitu. Terus kemudian adanya gerakan lidah seperti menjilat bibir. Itu juga termasuk dalam posisi tidak santai. Nah, tenggorokan itu kalau santai memang santai, tidak ada gerakan, sedangkan tidak santainya adalah ada gerakan di tenggorokan dan juga leher seperti menelan. Jadi kayak kelihatan gelek gitu. Itu termasuk posisi yang tidak santai. Kemudian sekarang ada bahu, di mana posisi santainya adalah kedua bahu tampak membulat dan memotong bidang horizontal yang sama. Jadi seseorang itu nanti akan bersandar di kursi tanpa gerakan apapun selain pernafasan. Makanya kedua bahunya tampak membulat dan memotong bidang horizontal yang sama gitu. Terus kemudian tidak santainya ada gerakan bahu, baik itu naik ataupun ke samping kanan kiri, kemudian bahu pada bidang yang diagonal atau miring, kemudian bahu dinaikkan atau diturunkan agar tidak terlihat membulat. Kemudian sekarang ada tubuh. Nah, posisi santainya adalah tubuh itu rileks saat batang tubuh, pinggul, kaki itu simetris di sekitar garis tengah, bersandar pada kursi dan tanpa gerakan gitu. Sedangkan posisi tidak santainya adalah ketika ya setiap adanya gerakan batang tubuh, tidak termasuk pernafasan ya, kecuali pernafasan. Kemudian memutar badan, pinggul, kaki keluar dari garis tengah, kemudian ada gerakan pinggul, kaki atau lengan yang tidak menghasilkan gerakan kaki atau tangan. Kemudian setiap bagian punggung, bokong atau kaki yang tidak ditopang oleh kursi, jadi tidak bersandar pada kursi. Seperti itu. Sedangkan tangan, nah sekarang tangan, posisi santainya adalah kedua tangan itu diletakkan di sandaran tangan kursi atau di pangkuan, kemudian telapak tangannya menghadap ke bawah, dan jari-jarinya melengkung seperti cakar. Cuman melengkungnya rileks aja ya teman-teman. Dan di sini ketika jari-jari itu melengkung, bisa dikatakan melengkung seperti cakar, kemudian rileks, itu ketika pensil dapat melewati dengan bebas di bawah titik tertinggi busur, tidak termasuk ibu jari. Jadi pensil itu bisa dimasukkan ke dalam ketika tangan kita ada di pangkuan, terus pensilnya bisa masuk ke sela-sela jari gitu, bisa melewati sela-sela jari gitu di bawah titik tertinggi busur, kecuali ibu jari ya, karena posisinya melengkung tadi. Sedangkan kalau tidak santai, tangan itu menggenggam gitu. Terus kemudian jari-jari diperpanjang dan kelihatan lurus sekali gitu. Kemudian ada jari-jari melengkung sehingga kuku menyentuh permukaan sandaran tangan gitu. Ada juga yang terlalu melengkung. Kemudian jari-jari saling bertautan dan adanya gerakan tangan. Itu termasuk ke dalam tidak santai. Next ada kaki, di mana santai itu ketika kaki diarahkan menjauh satu sama lain pada sudut antara 60 dan 90 derajat gitu. Jadi mungkin sekitar kayak bentuknya V gitu kalau pas duduk teman-teman. Nah, tidak santai itu ketika adanya gerakan kaki menunjuk secara vertikal atau pada sudut kurang dari 60 derajat, kemudian kakinya menunjuk pada sudut yang lebih dari 90 derajat, terlalu lebar, kemudian kaki disilangkan di mata kaki, atau juga ketika satu tumit ditempatkan lebih dari 1 inci di depan atau di belakang tumit lainnya gitu. Itu juga tidak dalam posisi yang santai gitu. Jadi kalau terlalu lebar, terlalu lebar atau terlalu sempit atau disilangkan atau malah ada satu tumit yang ditempatkan di depan atau di belakang, nah itu adalah posisi yang tidak tenang. Kemudian ada tenang yang sekarang. Jadi tenang itu ketika tidak ada vokalisasi atau suara pernafasan yang keras. Sedangkan tidak santainya ketika ya setiap ada verbalisasi dan vokalisasi, baik itu dalam bentuk berbicara, mendesah, mendengus, mendengur, terengah-engah ataupun batuk, seperti itu. Dan yang terakhir ada pernafasan, di mana ketika santai adalah satu nafas itu sama dengan siklus lengkap inhalasi dan juga ekspirasi gitu. Jadi satu nafas itu dianggap ketika kita menarik nafas,
menahan, kemudian mengeluarkan nafas. Nah, seperti itu. Kalau tidak santai, itu ada ketidakteraturan yang mengganggu ritme pernafasannya, seperti ada batuk, ada menguap, ada tertawa, ataupun bersin. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi flooding, teman-teman. Nah, flooding di sini ini adalah prosedur di mana klien akan dikenai stimulus yang ditakuti dalam intensitas waktu yang lama. Pastinya awalnya akan mengalami kecemasan yang sangat meningkat gitu. Kemudian seiring waktu akan menurun dan pada awalnya mungkin nanti klien akan melarikan diri atau mungkin bisa jadi memperburuk rasa takut. Makanya flooding ini memang harus dilakukan dengan profesional dan juga sangat memperhatikan ketakutan dari klien. Nah, seperti apa flooding itu? Kita akan next ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasinya. Jadi contohnya adalah ketika seorang klien itu misalkan fobia terhadap anjing gitu. Yang namanya flooding itu adalah pembanjiran. Jadi ketika maksudnya dalam flooding ini seseorang yang takut dengan anjing tersebut itu malah nanti akan duduk bersama dengan seorang terapis sambil mengobrol dengan anjing itu ada di sebelahnya selama periode tertentu gitu. Baik itu 1 sampai 2 jam sampai si klien tersebut tidak menimbulkan kecemasan. Pasti awalnya dia akan was-was, dia akan takut, dia akan cemas gitu ya, sampai akhirnya nanti kecemasan itu tidak ada gitu. Di sini bisa dilihat bahwa conditioning stimulusnya adalah anjing, unconditioning stimulusnya adalah digigit atau dikejutkan, atau mungkin ketika dia melihat anjing tersebut dia merasa bahwa anjing itu akan menghampiri dia. Kemudian selama periode waktu tertentu 1-2 jam itu nanti si CS itu tidak menimbulkan conditioning response atau kecemasan. Itu yang akan dicari. Dan teknik flooding ini meskipun demikian memang memiliki kelebihan yang tidak memakan terlalu banyak sesi atau waktu dalam pengaplikasiannya, karena membawa seluruh gerakan fisik maupun emosional klien ketika diperhadapkan langsung tiba-tiba langsung datang gitu ya dengan stimulus yang ditakuti, secara langsung tidak bertahap, benar-benar langsung menghadapi sehingga terjadi signifikansi kepunahan kecemasan atau rasa takut dan itu terlihat jelas. Next, di sini ada aplikasi dari relaksasi otot progresif. Jadi ketika seseorang mau melaksanakan operasi, pasti dia akan mengalami kecemasan yang tinggi. Nah, kecemasan tersebut disebabkan bisa dari beberapa hal. Baik itu cemas dan takut nanti dibius akan mungkin tidak sadarkan diri, cemas kalau misalkan operasinya nanti akan gagal, atau cemas dari biaya yang cukup mahal karena harus mengalami operasi gitu. Nah, relaksasi otot progresif itu dilakukan dengan cara meregangkan kemudian melemaskan kelompok otot sesuai dengan tabel yang tadi sudah disebutkan gitu, dengan durasi masing-masing selama kurang lebih 5 detik. Dan kegiatan ini dilakukan hingga seluruh kelompok otot terlaksana. Orang kadang disuntik aja kita pasti takut ya, cemas gitu. Apalagi orang yang akan melakukan operasi. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke role play flooding part 2. Jadi ini kami berikan 2 contoh role play, yang satu akan kami mainkan teman-teman, dan di sini ada salah satu contoh lagi dalam sebuah jurnal yang mungkin bisa jadi referensi dan juga pembelajaran teman-teman juga. Nanti bisa dibaca secara langsung, aku akan membacakannya teman-teman. Jadi di jurnal tersebut disebutkan bahwa ada seorang anak dengan PTSD akibat di masa kecil dia sering melihat ayahnya melakukan kekerasan rumah tangga terhadap ibunya gitu. Dan anak ini sekarang berusia 5 tahun, dia tinggal bersama ibu, kakek, dan juga neneknya gitu, karena kemudian orang tuanya bercerai gitu. Nah, si anak tersebut ini memunculkan perilaku menangis, pusing, bahkan dia akan memukul saat melihat ibu, nenek, atau kakeknya sedang bersuara keras, atau mungkin sedang memanggil misalkan di tempat lain gitu ya, dari dapur mau manggil yang di ruang tamu dengan suara yang keras gitu. Nah, subjek tadi itu akan menangis, dia akan merasa pusing, bahkan bisa jadi memukul juga. Kemudian ketika dihadapkan secara langsung pada stimulus tersebut bersamaan dengan terapis, nah kemudian si subjek ini dihadapkan secara langsung pada stimulus tersebut bersamaan dengan terapis harus mendengar ibu atau kakek neneknya
bersuara keras selama beberapa menit. Akhirnya ketika selama beberapa menit pertama hingga ketiga gitu ya, memang subjek ini merasa ketakutan, dia tidak nyaman, dia menangis, dia pengen memukul, dia keringat dingin gitu ketika melihat ibu atau kakeknya ini, ketika dia bersama dengan terapis bersebelahan, kemudian melihat ibu dan juga kakeknya ini bersuara keras selama beberapa menit ngobrol gitu ya. Nah, reaksinya seperti itu. Kemudian setelahnya pada sesi yang ketiga tidak terlihat menangis lagi gitu ya, dia sudah mulai mengurangi kecemasannya ketika mendengar kakek, nenek, atau ibunya berbincang dengan nada yang cukup keras gitu. Nah, perubahan perilaku ini yang diperkuat dengan pemberian reinforcement berupa bintang atau pujian terhadap anak tersebut dari terapisnya gitu. Jadi ada reinforcementnya juga yang diberikan. Seperti itu contohnya dari flooding. Terima kasih. Sebelum kita tutup presentasi pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, walaupun kita tuh sudah mempelajari keseluruhan prosedur pengurangan kecemasan dan ketakutan, kita tetap tidak boleh mempraktikannya untuk diri sendiri maupun orang lain. Mungkin untuk kasus kecil, semisal masalah yang sehari-hari kita hadapi, prosedur-prosedur tadi tuh bisa ya kita terapkan untuk diri sendiri. Tapi untuk kasus yang serius, sampai yang mengganggu kehidupan kayak gitu, itu perlu penanganan langsung oleh psikolog atau terapis profesional. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Apabila dari teman-teman ada yang masih bingung, bisa ditanyakan saat Zoom nanti ya. Terima kasih, selamat siang.